Banyak banget hari ini yang ngomongin persoalan ijazah, persoalan giliran kita ya videonya Gibran. Pokoknya urusan dengan Pak Jokowi itu jadi rame lah ya. Padahal seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya Pak Jokowi juga menurut saya sih presiden yang bagus ya selama menjabat 10 tahun. Terlepas dari apa kekurangannya ya pasti ada lah. Siapa presiden yang sempurna, nggak ada. Coba dari zaman Soekarno, Soeharto, terusan B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga saat ini Pak Prabowo emang sempurna semua. Enggak kan? Gitu. Kenapa nggak bisa menerima ketidaksempurnaan dari Pak Jokowi ya? Kita 30 berapa tahun ya? 30 tahun, 32 tahun sama Pak Presiden Soeharto dipimpin di era Orde Baru. Koreksi kalau salah ya, jangka waktunya tuh. Ya dengan puncaknya tragedi 98 reformasi ya. Tetapi nggak seperti saat ini ya. Ekstrim ya, kalau saya bilang sih ekstrim ya, bagaimana apa-apa selalu dikaitkan dengan Mulyono lah. Urusan ada begal di jalan, urusan ada hal-hal kecil yang merugikan masyarakat, urusannya ujung-ujungnya warganet selalu bilang atau netizen bilang ini Mulyono lah, ini gara-gara Mulyono, terus saja begitu. Padahal sadar nggak sadar ya kita sudah melakukan apa ya, eh, kekeliruan sih kalau menurut saya, karena Pak Jokowinya nggak tahu apa-apa ya, atau Mulyononya ya biasa saja gitu, jalan-jalan aja santai gitu, mantan presiden dan anaknya juga jadi wakil presiden ya gitu. Dan kita yang atau siapapun yang masih saat ini menghina, menghujat secara personal ya, bukan kebijakan. Kalau kebijakan wajar, kalau kita mengkritik kebijakan itu wajar, kalau kita mengkritik legacy atau keputusan program gitu kan, ya itu wajar kalau memang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi kalau nyerang pribadi, nyerang personal, fitnah, gibah, nah saat ini kan lagi rame ijazah gitu ya. Nah kalau saya sih begini mikirnya ya, orang lain itu udah mikir teknologi, robotik, apalah kecanggihan apa gitu ya. Nah ini kita masih berkutat urusan ijazah ya. Ya biarkan itu ada orang yang memang ahlinya misalnya ya. Sekalipun iya misalnya itu ijazahnya nggak bener, ya itu kan dari dulu dia jadi wali kota Solo pasti pakai ijazah. Daftar jadi gubernur DKI pasti pakai ijazah, apalagi presiden. Ada verifikasi berlapis. Jadi kalau saat ini dipermasalahkan ijazah, padahal presidennya sudah beres ya, dan bukti nyata pembangunannya sudah ada, yaitu seperti tol Cisumdawu. Saya tinggal di daerah yang terlintas oleh tol Cisumdawu, ya sudah selesai dan dirasakan manfaatnya. Salah satunya di Papua dibangun, ya banyaklah pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi. Terlepas dari masalah itu utang lah apalah. Nah saat ini juga WUS itu menjadi transportasi yang menolong ya, karena saya juga tinggal di dekat WUS ya. Jadi bagaimana masyarakat tiap hari pakai WUS sebagai alat transportasi yang cepat ke Jakarta. Nah, terlepas dari bahwa itu juga dari utang gitu. Ya gimana? Itu memang apa namanya? Tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil dari seorang presiden. Nah, saat ini juga sama kan, Pak Prabowo bikin makan bergizi gratis MBG ya, gitu. Itu juga kan sama, buah dari pikirannya, dari visinya. Pak Jokowi punya visi, Pak Presiden Prabowo juga punya visi, dulu Pak SBY punya visi, apa namanya, sebelumnya juga Pak siapa ya yang lama itu, Pak Soeharto juga punya visi. Bagaimana Pak Soekarno pun bikin Gelora Bung Karno ya, bikin GBK di tengah-tengah pada waktu itu Indonesia baru saja merdeka, atau mungkin dalam proses apa ya, berkembang ya, awal-awal kemerdekaan gitu. Dia bikin GBK. Ketika stabilitas ekonomi belum mapan malah bikin GBK. Tapi apa yang terasa saat ini oleh generasi milenial? Ya GBK menjadi stadion yang sangat megah, yang luar biasa, yang dinikmati oleh semua apa namanya, penikmat sepak bola ya, salah satunya begitu.
Nah, jadi setiap presiden itu pasti memiliki visi sendiri dan disesuaikan dengan realita yang ada. Ditambah banyak faktor orang-orang yang dekat dengannya yang seperti staf-staf ahli, staf sus, menteri dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan presiden ketika akan memutuskan sesuatu selain dari visinya. Nah, jadi tidak adil kalau menurut saya ketika saat ini Jokowi itu atau Mulyono atau siapapun itu istilahnya dianggap sebagai manusia paling jahat gitu ya. Itu nggak adil. Saya ini berpendapat, ya opini pribadi sih ya, gitu. Sama dengan Gibran ya, saya nggak membela, saya juga tidak suka dengan Gibran kalau kebijakannya memang tidak sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Apalagi kalau Gibran nih saat ini sebagai wapres tidak mengerti potensi anak muda. Nah, itu memang mistake ya menurut saya. Kenapa? Karena dia anak muda kan, gitu. Masa anak muda nggak mengerti kebutuhan anak muda, kan lucu ya. Nah, kalau begitu ya kita boleh protes kebijakannya, bukan menyerang fisiknya. Kan banyak kita yang ngomongin wah pelangak pelongo kayak bapaknya. Lah, apa urusannya sama pelangak pelongo itu? Itu kan gestur gestur neternya manusia gitu. Kok jadi disalahin pelangak pelongonya? Emang yang ngomong pelangak pelongo nggak pelangak pelongo apa? Nah, saya suka mikir gitu sih. Gitu. Jadi ya terserah ya netizen mau bagaimana, mau apa gitu. Yang terpenting saya sih menyuarakan, ayolah kalau mau mengkritik, kritik kebijakannya. Kritik timnya aja deh sekarang yang supply masukan gitu. Nah, kritik tim risetnya gitu, yang mungkin nggak terjun ke bawah melihat kenyataan yang ada, realita yang ada. Ya contohnya video itu ya, video giliran kita itu kan menurut saya itu salahnya tim kreatif ya. Ya kenapa bikin kayak begitu gitu, settingannya gitu, thumbnailnya gitu, seperti yang nggak punya trademark ya. Tetapi kan juga kalau melihat originalitas, emang ada video yang original, emang ada orang yang tidak terpengaruh oleh satu kreator lain, pasti saling mempengaruhi satu sama lain. Cuman bedanya ini kemarin ATP ya, amati tiru plak gitu. Nah, itu yang jadi kontroversi. Dan semoga saja ke depan kita bisa semakin semakin memahami situasi ya. Jangan terbawa arus, kalaupun mau berpendapat ya dipikir dulu lah gitu. Jangan nyerang orang. Serang saja kebijakannya gitu. Yang berkaitan dengan ijazah palsu yang lagi ramai sekarang dibahas oleh siapa ya, Rosuryo ya, dan siapa lagi tuh, ya sudahlah, nggak ada manusia yang sempurna, dan biarlah nanti pengadilan yang akan membuka kalau memang itu sampai ke pengadilan gitu. Semoga Indonesia ke depan lebih baik ya.